Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan dari part sebelumnya. Di part sebelumnya diceritakan kalau Fang Yuan dan Baining itu bertemu dengan Master Gu Iblis ya. Yang mana di sini Master Gu Iblisnya itu sedang terluka parah. Namun meski begitu, tapi ya karena Baining dan Fang Yuan ini tidak pada kondisi yang prima, maka untuk mengalahkan Master Gu yang terluka parah ini rupanya mereka kesulitan. Padahal misal kalau Fang Yuan masih ada di peringkat 3, membunuh Master Gu Iblis ini adalah pekerjaan yang sangat mudah harusnya. Tapi kali ini mereka bahkan kemudian memutuskan untuk mundur. Lalu apa yang akan terjadi berikutnya? Mari kita saksikan bersama di part 26. Setelah mereka berdua cukup jauh dari Master Gu Iblis, Baining akhirnya memulai pembicaraan di antara mereka berdua. Sebenarnya teknik ledakan miliknya itu bukanlah masalah. Saat tadi dia bertarung denganku, dia tidak menggunakan teknik itu. Tapi saat dia telah berada di dalam gua, barulah ledakan itu terjadi. Aku rasa dia sebelumnya telah mengubur Guworm dan tidak dapat memindahkannya. Kita bisa memancing sekelompok binatang buas untuk menguji jebakan yang telah dia sediakan, kata Baining pada Fang Yuan. Lalu bagaimana selanjutnya? Jawab Fang Yuan sambil sedikit tertawa. Setelah itu, Baining hanya diam dalam pemikirannya. Dan melihat reaksi Baining, Fang Yuan hanya menyipitkan mata lalu kemudian berkata lagi, "Sesungguhnya idemu itu tidak terlalu buruk. Kita bisa menarik perhatian dari sekelompok binatang buas dan menguji jebakan yang sudah dia siapkan. Tapi lalu apa berikutnya? Jika hal itu hanya memaksanya ke jalan buntu, setelah dia tahu tidak punya kesempatan untuk bertahan hidup, maka dia akan mempertaruhkan nyawanya dan terus bertarung. Setidaknya dia akan membawa salah satu dari kita untuk mati bersamanya. Bahkan jika kita berdua berhasil selamat pun, kita juga tidak akan mendapatkan keuntungan. Meski kita bisa mengalahkannya, dia pasti punya pikiran untuk tidak meninggalkan apapun yang berharga bagi kita. Dan dia juga pasti akan segera menghancurkan semua Guworm yang dia miliki. Jadi setelah kita berhasil membunuhnya, kita tidak akan mendapatkan Guworm apapun. Lantas, apa gunanya untuk kita?" Baining hanya mengerutkan keningnya setelah mendengar semua penjelasan dari Fang Yuan. Dengan kondisi seperti ini, memang tidak sulit untuk membunuh Master Gu Iblis wanita itu. Tapi, untuk mengambil Guworm miliknya bukanlah hal yang mudah. Karena seorang Master Gu dapat dengan mudah menghancurkan Guworm miliknya hanya dengan melalui pikirannya saja. "Kalau begitu kenapa kau tidak menggunakan Gu Penjarahan saja?" tanya Baining. Gu Penjarahan hanya memiliki pengaruh yang sangat kecil. Jika berurusan dengan binatang buas, mungkin aku masih bisa menggunakannya. Tetapi jika lawannya adalah seorang Master Gu, kemungkinan berhasilnya sangatlah kecil. Kecuali Master Gu itu sedang dalam keadaan kritis. Lantas apa yang harus kita lakukan? Jika terus seperti ini, dia akan pergi dan melarikan diri. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Baining, yang kini tampak sedikit khawatir. "Kau tidak perlu takut, dalam beberapa waktu ini dia tidak akan bisa melarikan diri," jawab Fang Yuan dengan penuh percaya diri. "Seharusnya kau sudah cukup memperhatikan Master Gu Iblis itu. Dia punya aksen bicara yang kasar, dan bahkan dia tidak punya taktik dalam bertarung. Dia juga tidak memiliki pengalaman untuk bertahan hidup. Kemanapun dia pergi, dia selalu meninggalkan jejak, dan bahkan ketika dia terluka pun dia tidak menghapuskan jejak darahnya. Badannya tegap dan kekar. Kemungkinan dia adalah seorang petani.
Mungkin dia hanya tidak sengaja menemukan worm warisan. Selain itu, jika kau perhatikan ledakan sebelumnya, seharusnya itu adalah kentang petir hangus peringkat 2 yang sudah ia kubur. Tidak peduli siapapun yang menginjaknya, ledakan itu pasti akan terjadi. Dan setelah terkena racun, wanita itu tidak dapat menyembuhkan luka-lukanya, dan itu semakin parah. Aku yakin dia sekarang sangatlah ketakutan dan merasa tidak aman, sehingga tanpa sadar dia telah menanamkan begitu banyak kentang petir hangus di sekitaran gua. Jika kita terus memojokkannya, maka kemungkinan dia akan melakukan sesuatu yang lebih berbahaya. Karena itu, lebih baik kita menjaga jarak dengan sengaja. Dengan begitu dia akan merasa lebih aman dan bisa menenangkan emosinya. Jadi dalam waktu singkat, dia tidak akan pergi dari tempat itu, kata Fang Yuan yang menjelaskan semua analisisnya. Sementara itu Bai Ning hanya mendengarkan semua penjelasan dari Fang Yuan dengan tenang, tanpa banyak bertanya. Bai Ning pun setuju mendengar analisis dari Fang Yuan, dan semua yang dikatakan oleh Fang Yuan sungguh masuk akal. Analisismu sungguh bagus, tapi dia sudah terkena racun. Pada akhirnya dia harus meninggalkan gua itu. Jadi menjaga jarak rasanya itu adalah pilihan yang tepat, kata Bai Ning. Ya, itu benar. Dan karena itu kita harus terus mengawasinya dari jauh, kata Fang Yuan sambil menunjuk telinga kanannya. Tunggu. Sepertinya keputusanmu ini tidak terlalu tepat. Jika kamu ingin mengaktifkan rumput telinga komunikasi tanah, maka Primeval Essence-mu akan cepat habis. Bahkan meskipun kamu memiliki Lotus Harta Karun esensi surgawi, dan kamu juga bisa memulihkan Primeval Essence dengan cepat, tapi satu orang saja tidak akan cukup. Kau juga perlu istirahat. Jadi kau tidak bisa melakukan atau selalu menggunakannya, kata Bai Ning. Fang Yuan tampak mengerutkan keningnya. Mengapa kau begitu bodoh? Di sini tidak hanya ada aku, tapi kita berdua. Mendengar itu, Bai Ning pun terdiam dan sedikit merasa malu. Sebenarnya, Bai Ning tidak ingin Fang Yuan terus menekannya, sehingga secara tidak sadar, Bai Ning ingin membalas Fang Yuan sebanyak yang dia bisa. Tetapi ambisinya itu justru membuat Bai Ning kehilangan arah dan bahkan merupakan hal yang sangat mendasar. Di sisi lain, Fang Yuan merasa senang saat melihat Bai Ning melakukan kesalahan kecil seperti ini. Karena setiap kali Bai Ning gagal, itu akan membuatnya semakin tunduk pada Fang Yuan. Tanpa disadari sekarang, Bai Ning sudah berada di bawah kuasa Fang Yuan. Kita akan berpindah ke sisi yang lain. Di sana, Master Gu iblis wanita itu tampak bersandar di dinding. Sesungguhnya wanita ini sebelumnya bernama Chen Cui Hua. Awalnya dia hanyalah seorang petani biasa saja. Sampai pada suatu hari, saat dia sedang membajak sawah, tiba-tiba saja dia jatuh ke dalam gua yang berisi gua warisan. Dan sejak saat itu, Chen Cui Hua menjadi seorang Master Gu iblis. Chen Cui tidak pernah membayangkan jika suatu hari dia akan menjadi Master Gu yang terhormat. Meskipun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, karena setelah itu bencana pun terjadi. Tiba-tiba saja macan tutul gunung datang menyerang desa dan memusnahkan seluruh desa. Saat itu Chen Cui dikejar oleh macan tutul, tapi berkat bantuan dari worm miliknya, dia pun berhasil melarikan diri. Setelah menjelajahi hutan belantara selama setengah tahun, satu persatu worm miliknya mulai mati, dan akhirnya dia pun bertemu dengan seekor ular piton yang sangat besar.
Meskipun saat itu Chen Cui berhasil membunuhnya, tetapi dia sendiri terkena racun dari ular itu. Dan hari ini malangnya dia bertemu dengan Fang Yuan dan Bai Ning. Ini adalah ketiga kalinya dia bertemu dengan Master Gu. Dua Master Gu sebelumnya yang ia temui memberikan pelajaran tentang bagaimana melindungi dirinya sendiri. Tapi bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang Master Gu yang belum matang, dan dia juga tidak memiliki dasar yang kuat. Untungnya, dia sendiri telah mengubur banyak kentang petir hangus sebelumnya, sehingga itu cukup menjadi perlindungan baginya. Sekarang Chen Cui merasa lega karena Fang Yuan memutuskan untuk pergi dan masuk ke dalam hutan. Tapi Chen Cui tidak begitu yakin kalau Fang Yuan dan Bai Ning benar-benar telah pergi. Meskipun Chen Cui memiliki guam investigasi yang dapat mengetahui situasi di sekelilingnya dalam jarak 350 langkah, tapi dia tidak memiliki penglihatan tembus pandang dan tidak begitu yakin dengan apa yang ada di sekitarnya. Baik, aku akan menunggu selama 3 hari. Dan setelah itu mungkin aku akan keluar, pikir Chen Cui dalam hati. Sembari menunggu 3 hari, kita akan beralih ke tempat yang jauh. Kita akan pergi ke tempat Tuan Bangau yang sebelumnya membawa Fang Zheng. Kini Tuan Bangau berada di dalam sebuah ruangan bersama dengan beberapa sosok yang asing. Terlihat di sana bahwa Tuan Bangau sedang memutarkan video pertarungannya melawan pemimpin generasi pertama dari klan Guyue. Dalam rekaman itu terlihat Tuan Bangau bertarung dengan sangat sengit, dan setelah dia berhasil membunuh pemimpin generasi pertama dari klan Guyue, dengan segera dia kembali ke Gunung Qingmao. Akan tetapi pada saat itu, Bai Ning menggunakan seluruh kekuatan fisik jiwa es gelap utara dan meledakkan diri. Sehingga pada akhirnya, Tuan Bangau bahkan dipaksa untuk menggunakan Gu Giok pengubur kehidupan untuk menyegel dirinya sendiri dan menyelamatkan diri. Setelah Tuan Bangau keluar dari es, dia telah mencari di sekeliling medan perang dan tidak dapat menemukan sosok Fang Yuan serta Bai Ning. Malahan, dia menemukan sosok Fang Zheng yang sedang sekarat dan membeku di dalam gletser es. Setelah itu video rekaman selanjutnya menunjukkan pemandangan perjalanan yang dilewati oleh Tuan Bangau. Sesungguhnya sekte Bangau Abadi adalah sekte tertua yang berada di benua tengah. Ketika seorang di sekte itu keluar dan menjalankan misi darurat, mereka akan membawa sebuah guam yang akan merekam proses perjalanan selama mereka menjalankan misi. Terlepas dari apakah misinya berhasil ataupun gagal, seorang Master Gu yang telah diberikan tugas akan kembali ke sekte dan melaporkan hasilnya. Dan berdasarkan hasil rekaman itu, pihak sekte akan memberikan penilaian dan memutuskan hasil akhirnya, apakah dia layak untuk mendapatkan penghargaan atau pengampunan. Meskipun ini tidak berlaku untuk Tuan Bangau, dia terlalu senior dan tidak ada satupun orang di sekte yang mempunyai kualifikasi untuk menilai dirinya. Bahkan pemimpin sekte Bangau Abadi pun tidak layak. Akan tetapi, saat ini orang tua yang sedang duduk di depan Tuan Bangau bukanlah orang biasa. Dia bernama He Feng Yang, seorang tetua tertinggi, dan seorang Master Gu peringkat 6 yang memiliki gelar Bangau Terbang Abadi. Dia mengenakan jubah putih dengan ikat pinggang hitam. Wajahnya terlihat halus, dan alisnya yang berwarna hijau terlihat sangat panjang hingga mencapai pinggang. Matanya gelap dan terlihat sangat menakutkan. Ketika dia melihat rekaman di dinding itu, Tuan Bangau sendiri bahkan tidak berani untuk menghela nafas. Meskipun sebenarnya Tuan Bangau Langit telah tertidur selama hampir 1000 tahun,
dan Tuan Bangau Terbang Abadi adalah juniornya, tetapi senioritas tidaklah ditentukan oleh usia, melainkan oleh kekuatan. Meskipun mereka berdua hanya selisih 1 peringkat, akan tetapi perbedaan antara peringkat 5 dengan peringkat 6 itu sangatlah jauh, bagaikan langit dan bumi. Tuan Bangau Langit, kata tetua He Fang Yang. Dia bicara perlahan dan nadanya terdengar sangat menenangkan. "Iya, saya di sini," jawab Tuan Bangau. "Meskipun kali ini kau telah membunuh pengkhianat dari sekte kita, tapi kau belum berhasil mengambilku tengkorak darah. Sebaliknya, kau justru tertekan dan dipermainkan oleh 2 orang masterku yang terlihat masih sangat muda." Kata-kata He Feng Yang menggema di seluruh ruangan itu. Mendengar ini, Tuan Bangau hanya menundukkan kepalanya dan menutupi rasa malu. Lalu He Feng Yang berkata, "Akan tetapi, salah satu di antara mereka memiliki kekuatan fisik jiwa es gelap utara, sehingga tidak heran jika kau sampai tertekan seperti ini. Aku ingin bertanya hal lain padamu sekarang. Pemuda yang kau bawa bersamamu itu, apakah dia benar-benar saudara kembar dari pemuda yang ada di dalam video itu?" "Benar, tetua. Pemuda yang kabur dalam video itu adalah kakak laki-lakinya yang bernama Fang Yuan. Sedangkan pemuda yang datang bersamaku adalah adiknya yang bernama Fang Zeng. Anehnya, mereka berdua rupa-rupanya tidak memiliki hubungan yang baik. Saat aku tunjukkan video tentang saudaranya yang sedang membantai orang-orang dari klannya sendiri, dia terlihat sangat marah dan membencinya. Bahkan meski mereka bersaudara, tapi tampak sangat jelas aura membunuh dari Fang Zeng," kata Tuan Bangau sambil menjelaskan. Mendengar penjelasan itu, He Feng Yang hanya mengangguk. Lalu kemudian dia kembali berkata, "Sekarang apa yang ingin kau lakukan? Sepertinya kau sudah punya rencana sendiri. Apakah waktumu cukup untuk menjalankan rencana itu?" Setelah mendengar pertanyaan ini, seketika ekspresi dari Tuan Bangau pun berubah menjadi serius. "Tetua tertinggi, sekarang umurku telah mencapai batasnya dan aku akan segera mati. Bahkan Gu Giok penguburan tidak dapat lagi mengubah nasibku," jawab Tuan Bangau. Tak lama kemudian, Tuan Bangau kembali berkata, "Oleh karena itu, aku telah menyerahkan tabungan seumur hidupku serta Guwom sebelumnya untuk ditukarkan dengan kutu yang mengerami roh. Sekarang aku telah membawa Fang Zeng ke dalam sekte kita dan akan menjadikannya sebagai muridku. Aku akan mengajarinya beberapa teknik dan memurnikan Guwom kulit darah. Setelah itu, aku akan menghasutnya untuk membunuh saudara kembarnya sendiri dan mengambil Gu tengkorak darah lalu mengembalikannya ke sekte Bangau Abadi kita." Setelah mendengar semua itu, He Feng kemudian mengangkat alisnya dan menunjukkan ekspresi keraguan dalam rencana ini. "Sepertinya kau sangat yakin dengan rencanamu itu. Tapi apakah kau yakin dapat memanipulasi Fang Zeng?" kata He Feng. "Meskipun dia memiliki bakat yang bagus, tapi bagaimanapun juga dia hanyalah seorang anak-anak. Setelah aku mati dan berhasil menyimpan jiwaku dalam kutu yang mengerami roh, maka aku akan terus menemaninya berkembang dan menasihatinya dalam kultivasi. Tetua tertinggi, aku mohon berikanlah aku kesempatan sekali lagi," kata Tuan Bangau sambil berlutut. "Baiklah kalau begitu, kali ini akan menjadi kesempatan terakhirmu. Jadi sekarang pergilah, aku akan menunggu kabar baik darimu," kata He Feng dengan wajah serius. "Terima kasih tetua, terima kasih banyak.
Dalam 20 tahun ke depan aku yakin aku akan mencapai kesuksesan, kata Tuan Bangau Langit dengan sangat gembira. Lalu dengan segera dia berjalan keluar ruangan. Sementara itu di sisi lain, di perbatasan selatan di Gunung Wangcheng, kota Clancy. Di sana terdapat dinding batu berwarna hitam yang sangat tinggi dan tebal yang membentang jauh di daerah sekitar kota Clancy. Kota Clancy dibangun di atas gunung. Di sana ada banyak rumah yang terbuat dari batu serta menara baja yang berjejer hingga puncak gunung. Sementara itu pavilion pemimpin klan terletak di puncak gunung dan dijaga dengan sangat ketat. Saat ini terdapat 2 orang yang sedang berdiri di atas pavilion pemimpin klan. Mereka adalah seorang pria paruh baya yang tampak ekspresinya dingin, dan yang satu lagi adalah seorang gadis muda yang tatapannya masih terlihat sedih. Ya, 2 orang itu tidak lain, salah satunya adalah Ruonan. Kau baru kembali selama beberapa hari, tapi ini adalah ke-19 kali kau bertanya tentang itu padaku. Aku sungguh turut berduka atas kematian dari ayahmu. Aku tahu sebelumnya kau telah kehilangan ibumu juga, dan kini kamu juga harus kehilangan ayahmu. Tapi kamu harus ingat, kalau kamu sekarang masih memilikiku. Aku ini adalah pamanmu, dan kau juga adalah keponakanku. Tentu aku akan selalu mendukungmu dan tidak akan membahayakanmu, kata pemimpin klan Xie yang saat ini tampak menghela nafas panjang. Mendengar itu, mata Ruonan tampak berbinar dan menatap pemimpin klan Xie. Paman, apa kau tahu, meskipun aku sangat sedih atas kepergian dari ayahku, tapi aku sungguh merasa bahagia. Ayah telah menghabiskan hidupnya demi memberantas kejahatan. Dengan kondisi ayah sebelumnya yang sedang cedera, tapi ayah tidak mundur dan dengan yakin dia melangkah di jalan yang telah dia pilih. Sekarang saatnya bagiku untuk melakukan hal yang sama, kata Ruonan yang kini tampak bersemangat. Pemimpin klan Xie sendiri tampak tercengang saat mendengar perkataan dari Ruonan. Pemimpin klan Xie merasa jika Ruonan sangatlah mirip dengan ayahnya. Dan sekilas, pemimpin klan Xie kembali mengingat kenangan masa lalu bersama dengan Xie Sueleng. Meskipun tidak lama kemudian, pemimpin klan Xie menggelengkan kepalanya dan mencoba menghilangkan pikiran-pikiran itu. Dia kini kembali menatap ke arah Ruonan dengan penuh kasih sayang. Jalan yang kamu pilih itu tidaklah mudah. Apa kau sudah yakin dengan semua itu? Kata pemimpin klan Xie yang tampak khawatir. Ruonan tidak menjawab pertanyaan dari pamannya. Dia kemudian hanya menunjuk ke arah sebuah menara baja yang terdapat di puncak gunung Wangcheng. Itu adalah menara penindasan iblis. Menara itu adalah simbol kebenaran dan kebanggaan bagi para masterku dari klan Xie, yang mana mereka telah banyak menghukum masterku iblis di tempat itu. Puncak gunung Wangcheng memiliki menara penindasan iblis. Hatiku juga seperti memiliki menara penindasan iblis di dalamnya. Jalan ini, jika ayah tidak bisa melanjutkan berjalan di sana, maka akulah yang akan melanjutkannya, kata Ruonan dengan tegas. Setelah mengatakan itu, kita akan kembali lagi ke sisi Fang Yuan dan Bai Ning. Sekarang, Chen Qihua, masterku iblis wanita yang bertarung melawan Bai Ning, tampak merasa tubuhnya sangatlah lemas. Meski sebelumnya dia telah merencanakan akan keluar dari gua itu selama 3 hari, tapi sekarang menjalani 1 hari saja rasanya sangat sulit. Itu semua terjadi karena efek racun dari piton hijau
yang semakin memperparah kondisinya dari waktu ke waktu. Sialan, jika bukan karena dua orang bajingan itu, aku mungkin sudah berhasil mendapatkan Guwom liar tipe penyembuhan, kata Chen Zui dengan penuh amarah. Sementara itu di sisi lainnya, Bai Ning sekarang sedang mengangkat pisau dan telah bersiap untuk memotong telinga kanannya. Dia bersiap untuk menggunakan gu rumput telinga komunikasi tanah. Jika dia ingin menggunakan gu itu, maka dia harus memotongnya dan menggantinya dengan gu ini. Bagi Bai Ning, itu hanya sekedar telinga dan tidak banyak kerugian jika dia harus kehilangan itu. Selain itu, jika dibandingkan dengan gu telinga rumput komunikasi tanah, jelas itu sangatlah berguna. Sekarang, pisau yang Bai Ning pegang sudah dekat dengan telinganya. Hanya tinggal sedikit saja, telinga Bai Ning akan terluka. Tapi di momen itu, Fang Yuan tiba-tiba berteriak dan menghentikan tindakannya. Tunggu, kau tidak perlu melakukan itu. Aku mendengar suara kalau wanita itu sudah keluar dari gua, kata Fang Yuan yang kemudian mengikuti arah Chen Zui berada. Lalu tidak lama kemudian Fang Yuan mendengarkan suara suatu pertarungan. Fang Yuan dan Bai Ning kembali bersembunyi di antara semak-semak dan melihat jika Master Gu Iblis itu kini sedang bertarung dengan babi hutan berkepala dua. Setelah beberapa saat, kondisi Chen Zui semakin memburuk dan kekuatan bertarungnya jauh lebih buruk dari sebelumnya. Tentunya, hal itu adalah situasi yang sangat membahagiakan untuk Fang Yuan dan Bai Ning. Situasi ini sedikit aneh. Master Gu itu tampak bertarung begitu lama. Tapi kenapa Primeval Essence miliknya belum juga habis? Tanya Fang Yuan yang terus mengamati pertarungan itu. Mungkin saja dia juga punya gu pendukung seperti lotus harta karun esensi surgawi milikmu, atau gu gelembung ikan, ataupun gu yang lainnya, gu yang sejenis dengan itu, jawab Bai Ning. Setelah itu Fang Yuan mengeluarkan gu sisik penyembunyi dan meminjamkannya pada Bai Ning. Bai Ning pun langsung mengerti maksud dari Fang Yuan dan segera menggunakannya, lalu menyembunyikan dirinya menggunakan gu itu. Sedangkan di sisi lain, babi hutan berkepala dua masih terus bertarung dengan Master Gu wanita itu. Dan secara tidak sadar, babi hutan itu pun kemudian menginjak gu kentang petir hangus. Dan terjadilah ledakan yang membuat babi hutan berkepala dua itu tergeletak di tanah dan mati seketika. Babi hutan sialan. Dia memiliki kulit yang sangat tebal. Setelah terkena banyak ledakan, akhirnya dia mati sekarang, kata Chen Zui yang terlihat sangat kelelahan. Pertarungan melawan babi hutan berkepala dua itu telah menghabiskan seluruh energinya. Aku harus segera kembali ke gua. Akan sangat berbahaya jika aku pingsan di tempat ini, kata Chen Zui. Kemudian Chen Zui, dia hendak berjalan menuju ke arah gua. Tapi tiba-tiba dia merasakan angin berhembus di telinganya. Aneh, mengapa bisa ada angin yang berhembus, padahal semua daun tampak diam, kata Chen Zui untuk terakhir kalinya. Dan di momen itu, tiba-tiba saja Bai Ning menggunakan kelabang emas gergaji mesin untuk membunuh Chen Zui dengan satu kali serangan yang mematikan. Dan seketika itu juga Chen Zui mati. Sekarang Bai Ning berjongkok dan melihat ke dalam aparatur milik Chen Zui. Hanya ada 3 Guwom dalam aparatur miliknya, kata Bai Ning yang tampak kecewa. Dengan segera Fang Yuan pun menggunakan gu penjaraan miliknya dan dengan mudah mengeluarkan ketiga Guwom itu dari aparatur Chen Zui. Ketiga Guwom itu adalah gu rumput kantong beras, gu tistel duri besi, dan gu kentang petir hangus.
Fang Yuan sendiri kemudian mencari lebih dalam lagi, dan dia menemukan gu lainnya yang terdapat dalam tubuh Master Gu wanita itu. Fang Yuan menemukan gu kaki berbulu, gu rumput melompat, dan menemukan juga kutu buku. Meskipun sayangnya kutu buku ini telah mati terbunuh oleh serangan dari Baining sebelumnya. Kutu buku ini pasti adalah warisannya, dan informasi yang terdapat di dalamnya membantu Master Gu untuk mempelajari berbagai hal. Dalam kutu buku itu pasti ada beberapa resep rahasia yang lainnya. Sayang sekali, sekarang kutu buku itu telah hancur. Jangan pedulikan kutu buku itu. Masalahnya tidak ada gu tipe penyembuhan yang dia miliki, kata Baining yang memotong perkataan Fang Yuan, dan kini dia pun tampak kecewa. Setelah mendengar perkataan dari Baining, Fang Yuan hanya diam dan berpikir lebih dalam. Sebenarnya, Fang Yuan merasa beruntung karena Master Gu Iblis ini tidak memiliki gu penyembuhan. Karena jika dia memiliki gu penyembuhan, maka kondisinya tidak akan seburuk ini, dan itu akan menjadi bahaya bagi mereka berdua. Di sisi lain, Fang Yuan juga merasa jika pertarungan sebelumnya itu sangat aneh, khususnya pada jumlah Primeval Essence yang dimiliki oleh wanita ini. Kecepatan pemulihan dari Primeval Essence miliknya telah melebihi bakat kelas 2. Bahkan kecepatan pemulihannya setara dengan bakat 10 fisik ekstrim. Tapi dia hanya memiliki bakat kelas 1 dan tidak memiliki Gu Rom yang dapat memulihkan Primeval Essence miliknya. Fang Yuan berpikir terus-menerus, sampai tiba-tiba Baining mengatakan sesuatu yang menghentikan lamunan dari Fang Yuan. Jadi begini cara mengikat payudara, kata Baining sambil membuka lipatan dada dari Master Gu wanita itu. Setelah itu, Fang Yuan melihat sebuah tato segitiga perak yang terdapat di dada Master Gu wanita itu. Tunggu, itu adalah gu jam tangan ketiga, kata Fang Yuan yang tampak terkejut. Gu jam tangan ketiga? Apa itu? Tanya Baining. Fang Yuan kemudian berkata, gu ini adalah gu peringkat 5 dan bisa mempercepat waktu sebanyak 3 kali lipat. Gu ini adalah tipe pengeluaran dan akan hilang setelah digunakan 1 kali. Setelah digunakan oleh Master Gu, maka akan terbentuk tato segitiga perak di dada mereka seperti itu, kata Fang Yuan sambil menjelaskan secara detail. Sebenarnya karena Chen Cui memiliki gu jam tangan ketiga, itu menyebabkan kultivasinya dapat meningkat dengan sangat cepat. Perbandingannya seperti kalau orang lain berkultivasi dan memelihara aparatur mereka selama 1 hari, maka di saat yang sama Chen Cui dapat memperoleh hasilnya sebanyak 3 kali lipat. Keuntungan lainnya adalah sungai waktu akan mengalir 3 kali lebih cepat, sehingga pemulihan Primeval Essence miliknya juga menjadi 3 kali lebih cepat daripada Master Gu biasa. Akan tetapi gu ini juga memiliki kelemahan. Semakin besar keuntungan yang diberikan, maka kelemahannya juga akan semakin besar. Kelemahan terburuknya adalah pengguna gu itu dapat mengurangi umurnya. Ketika sungai waktu mengalir lebih cepat, maka umur hidup Master Gu juga akan berkurang sepertiganya. Jika wanita ini memiliki gu jam tangan ketiga, itu berarti warisan yang didapatkannya memang sebuah gu peringkat 5. Sayang sekali, warisan itu jatuh ke tangan orang biasa yang tidak bisa menggunakannya secara maksimal, kata Baining. Tidak ada yang aneh, siapapun yang menggunakan gu jam tangan ketiga adalah orang-orang pemberani dan memiliki rencana ke depan. Tapi wanita ini memiliki kepribadian yang berbeda. Dia lemah dan tidak punya keberanian untuk maju. Jadi jika akhirnya dia berpikir seperti ini, semua itu adalah jalan hidup yang telah dia pilih, kata Fang Yuan sambil melihat tubuh Master Gu Iblis itu untuk terakhir kalinya.
Akan tetapi ekspresi Baining terlihat tidak senang. Baining merasakan jika kondisi dari Master Gu Iblis ini adalah contoh nyata jika mereka tidak dapat menemukan Gu penyembuhan. Fang Yuan yang melihat perubahan ekspresi Baining hanya dapat tertawa, lalu menepuk pundak Baining untuk menghiburnya. Setiap manusia memiliki jalan hidup mereka masing-masing. Selebar apapun jalan orang lain, itu belum tentu cocok dengan dirimu. Kita berdua sekarang sedang berjalan di jalan yang kita tentukan sendiri. Jadi apa yang harus kau khawatirkan? Kau belum tentu akan berakhir sama seperti Master Gu Iblis wanita ini. Jadi kenapa kau takut? Kata Fang Yuan. Ah, kau benar juga, jawab Baining dengan ekspresi yang terlihat tenang. Kemudian Fang Yuan kini kembali menatap hutan yang lebat yang ada di depannya. Meskipun dia telah mengambil gua milik Master Gu Iblis itu dan membuat kekuatannya meningkat pesat, tapi dia masih harus menemukan Gu tipe penyembuhan. Jika tidak, maka mungkin saja dia akan berakhir sama seperti Master Gu Iblis ini. Atau mungkin saja suatu saat dia akan mati karena diserang oleh binatang buas. Fang Yuan sekarang menyadari jika dia tidak punya pilihan lain selain terus melangkah maju dan melanjutkan perjalanan mereka. Beberapa waktu telah berlalu dan sekarang Fang Yuan sedang melihat aparatur miliknya. Fang Yuan dapat merasakan jika gelombang Primeval Essence mengalir deras menuju sekitar dinding aparatur miliknya. Akhirnya aku telah berhasil meningkatkan kultivasiku dari peringkat 1 tahap awal menjadi tahap tengah, kata Fang Yuan yang tampak gembira. Seorang Master Gu peringkat 1 memiliki Primeval Essence berwarna hijau. Tahap awal berupa batu giok, tahap tengah berwarna hijau pucat, dan tahap atas berwarna hijau tua. Lalu tahap yang terakhir, tahap puncak, akan berwarna hijau kehitaman. Sudah lebih dari 20 hari sejak kami berhasil membunuh Master Gu wanita itu. Setelah peristiwa itu aku selalu berkultivasi tanpa henti, sehingga tidak heran jika aku telah berhasil naik ke peringkat 1 tahap menengah, pikir Fang Yuan dalam hatinya. Meskipun sekarang Fang Yuan memiliki ulat minuman keras 4 rasa, tapi dia hanya bisa digunakan oleh Master Gu peringkat 2, sehingga untuk sekarang Fang Yuan belum bisa menggunakannya. Sebelumnya Fang Yuan juga pernah mendapatkan ulat minuman keras lainnya yang dia dapatkan setelah membunuh Gu Yao Yaoli. Akan tetapi, setelah kedatangan penyelidik ilahi Xie Sueleng untuk mencegah kecurigaan pada dirinya, Fang Yuan kemudian memilih untuk menghancurkan ulat minuman keras itu dan juga menghancurkan Gu jarahan yang lain. Jika aku melakukan pembalikan pemurnian ulat minuman keras 4 rasa dan membalikannya menjadi ulat minuman keras peringkat 1, itu akan membutuhkan banyak sumber daya yang tentu aku tidak memilikinya, pikir Fang Yuan. Tidak lama kemudian Fang Yuan mendengarkan suara teriakan dan juga langkah dari kaki monyet di luar gua. Tapi Fang Yuan merasa familiar dengan suara langkah kaki ini, dan itu adalah langkah kaki dari Baining. Setelah itu terlihat sosok Baining yang berjalan mendekati Fang Yuan dengan seluruh tubuhnya yang tertutupi oleh pakaian berduri. Pakaian khusus itu memberikan pertahanan pada Baining dan juga dapat digunakan untuk menyerang. Baju itu adalah Gu Tisle duri besi. Setelah berhasil membunuh Master Gu wanita itu, Baining menginginkan Gu rumput peringkat 3 ini dan memintanya pada Fang Yuan. Dan setelah itu Baining pun memurnikannya dan menjadikan Gu itu sebagai miliknya. Sangat merepotkan. Setiap kali aku keluar dan masuk kembali ke gua, aku harus selalu berhati-hati pada kentang petir hangus itu. Apakah kau tidak bisa menguburnya hanya sedikit saja? Kata Baining yang terus mengeluh sambil melihat tanah di bawahnya.
Dia kembali membayangkan jika dia harus melompat-lompat untuk menghindari jebakan itu. Lebih baik aman daripada nantinya kita yang menyesal, jawab Fang Yuan yang kemudian mengalihkan pandangannya pada pinggang Baining. Di pinggang Baining terdapat beberapa ekor monyet berukuran kecil. Monyet itu memiliki kepala bulat dan rambut hitam yang sangat tebal. Hal yang mencolok dari monyet-monyet itu adalah bagian pinggangnya yang dilingkari oleh daun-daun hijau seperti rok yang terbuat dari rumput. Monyet yang dibawa oleh Baining itu adalah jenis dari monyet rok rumput. Monyet rok rumput ini sangatlah lezat dan akhir-akhir ini menjadi sumber makanan bagi Fang Yuan dan Baining. Dan sekarang sudah siang hari. "Pangganglah monyet ini, aku sedikit lapar," kata Baining sambil mengusap perutnya dan melemparkan monyet itu ke tanah. Setelah itu, Baining kembali berkata, "Aku akan mempersiapkannya dan nanti kau yang akan memanggangnya. Daging yang kau panggang rasanya jauh lebih enak daripada yang kupanggang sendiri," kata Baining sambil berjongkok dan membunuh monyet itu. Akan tetapi, dengan segera Fang Yuan menghentikan Baining lalu berkata, "Aku akan mengajarimu metode baru." Setelah berkata demikian, Fang Yuan memanggil gubulan darah keluar dari aparatur milik Baining. Lalu telapak tangan Fang Yuan mulai bersinar dengan cahaya merah. Tapi karena gubulan darah berada di peringkat 3, sehingga Fang Yuan sedikit kesulitan untuk mengendalikannya. Sementara itu, Baining memperhatikan Fang Yuan dengan seksama dan masih mencoba menerka-nerka apa yang ingin dia lakukan. Setelah itu Fang Yuan mengulurkan tangannya dan memotong kepala monyet itu dengan menggunakan gubulan darah. Meskipun Fang Yuan hanya menggunakan gubulan darah itu satu kali, tapi sekarang Primeval Essence Fang Yuan hanya tersisa sedikit. Cuman itu memang sudah cukup. Fang Yuan kini tampak tersenyum dan segera membuka tengkorak monyet itu dan melihat otak yang ada di sana. "Rasakanlah otak monyet segar ini," kata Fang Yuan sambil menyerahkannya pada Baining. "Dimakan mentah seperti ini?" tanya Baining yang tampak ragu-ragu. Kemudian Fang Yuan hanya tersenyum dan memasukkan sendok miliknya untuk mengambil otak dari monyet itu, dan tanpa ragu dia pun memakannya. Setelah melihat Fang Yuan melakukan itu, akhirnya Baining pun mencobanya. Setelah Baining memakan otak itu, seketika bau harum menyebar dari lidahnya dan tidak terasa darah sedikit pun. Teksturnya seperti tahu dengan sedikit rasa manis dan memberikan rasa yang menyegarkan ke seluruh mulutnya. "Tunggu, ini lezat," kata Baining yang tampak kegirangan. "Hanya jenis monyet rok rumput yang rasanya seperti ini. Otak mereka memberikan kelezatan yang alami," kata Fang Yuan sambil terus memakannya. Mendengar itu Baining pun tampak sangat ceria, dan dia pun segera memakan otak monyet itu lebih cepat dari sebelumnya. "Aku mau lagi," kata Baining. Dengan segera Baining pun meraih monyet rok rumput lainnya, lalu membelah tengkoraknya seperti yang dilakukan oleh Fang Yuan sebelumnya. Dan setelah itu, keduanya kembali melanjutkan makan sampai mereka merasa puas. Malam ini di dalam gua dipenuhi oleh teriakan monyet yang terdengar nyaring dan menyakitkan. Setelah selesai memakan otak dari monyet itu, dengan segera mereka pun memanggang daging monyet. Lalu Fang Yuan memanggil rumput kantong beras. Dan kemudian keluarlah cahaya hijau dari aparatur miliknya. Dan kemudian cahaya itu mendarat di tanah dan menumbuhkan tunas hijau. Tak butuh waktu lama, dengan segera kuncup itu menjadi daun dan tumbuh menjadi semakin besar. Daun-daun pada tanaman itu membentuk seperti mangkuk dan tidak membutuhkan waktu lama hingga akhirnya matang.
Baining pun kemudian memetik selai daun dan segera membukanya. Di dalam daun itu rupa-rupanya terdapat nasi berwarna putih yang sudah matang dengan sempurna. Makan sampai kenyang adalah kepuasan tersendiri setelah seharian menimbun lelah, kata Baining yang kemudian terus menyantap makanannya. Sekarang, apa yang terjadi pada kelompok monyet rok rumput itu? Tanya Fang Yuan yang tiba-tiba menghentikan Baining. Baining pun tampak mengingat sebentar lalu berkata, "Jika kita tidak memasuki hutan lebih dalam lagi, ini bukanlah masalah. Tapi ketika kita masuk ke sana, 3 raja monyet itu akan segera muncul. Sedangkan Wen yang ingin kamu dapatkan itu berada di tengah-tengah hutan dan tidak akan mudah untuk mendapatkannya," jawab Baining. Sesungguhnya di dunia ini bukan hanya manusia yang mengetahui cara membuat wine. Penemuan pertama tentang wine itu sudah ada sejak legenda Renzu. Semua berawal saat kedua mata Renzu berubah menjadi putra sulung, yaitu matahari agung hijau dan putrinya yaitu bulan kuno sunyi. Saat itu mereka berdua sangatlah dekat, bahkan putra sulungnya memiliki perasaan kepada saudara perempuannya sendiri. Akan tetapi saudaranya bulan kuno sunyi itu menolak rayuannya, sehingga kemudian itu membuat putra sulung merasa kesal, dan dia membutuhkan bantuan lalu memanggil Gu Kebijaksanaan. Pada awalnya, Gu Kebijaksanaan hanya mengabaikannya. Tapi karena putra sulung itu terus bertahan, sehingga Gu Kebijaksanaan tidak punya cara untuk menolaknya. Lalu dia berkata, "Di daerah timur terdapat sekelompok monyet persik madu. Minumlah anggur yang dibuat oleh mereka dan temui aku kembali," kata Gu Kebijaksanaan. Setelah mendengar itu, dengan segera putra sulung dari Renzu pun pergi ke daerah timur dan kemudian meminum anggurnya. Anggur itu dibuat oleh monyet persik madu, dan itu adalah anggur buah yang rasanya manis. Setelah putra sulung bertemu kembali dengan Gu Kebijaksanaan pun tersenyum dan berkata, "Di daerah barat terdapat sekelompok monyet paranormal. Cicipilah anggur yang mereka buat." Putra sulung pun mengikutinya. Dia mencicipi anggur yang ada di sana, dan rupa-rupanya rasanya pahit. Setelah itu Gu Kebijaksanaan kembali berkata kepadanya, "Sekarang kau telah mengetahui bahwa anggur itu ada yang rasanya manis dan juga pahit. Hal itu sama seperti cinta. Bahkan kehidupan manusia biasa lebih dari itu. Di daerah utara sekarang terdapat kelompok monyet Fraja. Mereka juga membuat anggur. Datanglah ke sana dan cicipi anggur yang mereka buat." Putra sulung pun kemudian pergi ke daerah utara. Di sana monyet Fraja membuat anggur yang kental. Saat itu putra sulung sangat menikmati anggur itu dan telah meminumnya hingga mabuk berat. Anggur itu benar-benar sesuai dengan seleranya, sehingga dia ingin terus meminum lebih banyak. Setelah minum cukup banyak, akhirnya anggur itu mulai menunjukkan efeknya, dan putra sulung pun kemudian muntah dan merasakan sangat sakit. Ini terlalu panas," teriak putra sulung. Dia merasakan seolah-olah api menjalar dari seluruh tubuhnya, dan seketika dia pun tidak sadarkan diri. Beberapa waktu berlalu dan putra sulung pun akhirnya terbangun. Dia melihat Gu Kebijaksanaan sedang menatapnya. "Apa pendapatmu tentang anggur kental itu?" tanya Gu Kebijaksanaan. "Aku mengerti sekarang. Tidak peduli seberapa bagus dan seberapa kau menyukai anggur itu, tapi jika kau minum terlalu banyak, kau akan memuntahkannya. Semuanya harus diminum secukupnya," kata putra sulung. Mendengar itu Gu Kebijaksanaan pun tertawa. Di daerah utara terdapat sekelompok monyet Skywater.
Anggur yang dihasilkan oleh mereka cukup enak. Kau harus mencobanya juga. Setelahnya putra sulung pun sampailah di wilayah monyet Skywater. Ternyata anggur yang mereka hasilkan bening dan sangat berbeda dari anggur kental. Anggur itu terasa ringan, dan saat putra sulung mencicipinya, dia seolah-olah melupakan kekhawatirannya, dan perlahan-lahan tatapannya mulai kabur karena mabuk. Tidak lama kemudian Guru Kebijaksanaan kembali bertanya pada putra sulung terkait pendapatnya. Aku telah mengetahui nikmatnya anggur, dan aku tidak akan menyebarkannya pada siapapun, kata putra sulung. Guru Kebijaksanaan hanya tertawa saat mendengar itu. Kemudian dia pergi meninggalkan putra sulung. Jadi sebenarnya manusia bukanlah orang pertama yang mengetahui cara pembuatan dari anggur, melainkan monyetlah yang lebih dahulu membuatnya. Semua kelompok monyet dapat membuat anggur, dan anggur yang mereka hasilkan tentu berbeda dari setiap kelompoknya. Tetapi secara umum, orang menyebut anggur yang dibuat oleh monyet dengan sebutan anggur monyet. Dan oleh karena itu, Fang Yuan sekarang memiliki alasan untuk beristirahat di dalam gua. Selain agar dia fokus berkultivasi, tapi dia juga punya tujuan untuk mendapatkan anggur monyet. Lagi pula anggur monyet juga memiliki kegunaan lain. Anggur ini dapat digunakan untuk membersihkan luka dan juga menghangatkan tubuh. Penyempurnaan terbalik dari ulat minuman keras 4 rasa juga memerlukan anggur sebagai salah satu bahannya. Bahkan jika seandainya Fang Yuan tidak jadi melakukan penyempurnaan terbalik, anggur itu dapat digunakan sebagai cadangan makanan untuk ulat minuman keras 4 rasa. Sayangnya untuk mendapatkan anggur monyet itu tidaklah mudah. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh Pining, kelompok monyet rumput ini terdiri dari ratusan kelompok binatang dan jumlahnya hampir mendekati sekelompok 1000 binatang. Serta mereka juga memiliki 3 raja monyet. Monyet adalah tipe yang menghadapi musuh secara berkelompok, sehingga jika hanya Pining seorang diri, maka peluang kemenangannya akan sangat kecil. Sementara itu, dengan kemampuan Fang Yuan, dia saat ini masih belum bisa membantu banyak dalam pertarungan. Meskipun Fang Yuan memiliki tekad yang sangat kuat untuk mendapatkan anggur monyet. Jika seperti itu, maka kita hanya perlu menggunakan otak kita. Cepat ikuti aku, kata Fang Yuan yang kemudian bergegas keluar gua. Ya, sekian dulu spoileran kali ini. Kita akan lanjutkan lagi perburuan dari anggur monyet di part berikutnya. Terima kasih untuk hari ini. See you again di next video dan bye.